Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Kali ini saya akan membahas tentang Juknis PPDB Final Jawa Barat tahun 2020. Nah, ini adalah petunjuk teknis yang merupakan petunjuk teknis terakhir sebelum nanti dilaksanakan alur atau proses PPDB tahun 2020 untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Nah, bagi adik-adik yang ingin mendaftar, bagi para bapak ibu yang anaknya akan mendaftar, ini akan sangat penting. Informasi ini akan sangat penting karena informasi ini merupakan kunci dari anak bapak dan ibu agar bisa sukses diterima di sekolah yang diinginkan. Oke, yang pertama, persiapan pendaftaran. Jadi, yang pertama, penyerahan akun calon peserta didik dari Dinas Provinsi ke SMP atau MTS asal. Yang kedua, penyerahan akun dari SMP MTS ke calon peserta didik. Yang ketiga, pengisian dan persyaratan khusus oleh calon peserta didik yang akan mendaftar secara mandiri dengan menginput data pada alamat http://pendaftar.ppdb.disdikjabarprop.go.id. Jadi harap diingat ini alamatnya ya, ada subdomain PPDB dan pendaftar. Jadi agak panjang, jadi harus diingat betul, yaitu pendaftar.ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Yang keempat, pengisian data oleh sekolah asal berupa data identitas nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Mata pelajaran kelompok A pada aspek pengetahuan kognitif, serta data persyaratan khusus bagi calon peserta didik yang akan didaftarkan SMP MTS asal dengan menginput data ke alamat sekolah.ppdb.disdik.jabarprop.go.id ya. Ya, jadi pengisian data oleh sekolah asal itu mencakup identitas, rapor semester 1 sampai dengan 5 ya. Dan lain-lain itu diinput oleh sekolah ya. Jadi data sekolah asal itu diinput oleh sekolah asal. Nomor 5, bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Barat, dari sekolah luar negeri, dan bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun 2020 diwajibkan melaporkan diri kepada sekolah asal untuk mendapatkan validitas identitas dan nilai rapor, dan ditindaklanjuti koordinasi sekolah asal dengan panitia PPDB Dinas Provinsi Jawa Barat untuk mendaftarkan akun atau mendapatkan akun bagi calon peserta didik melalui email disdik@jabarprop.go.id ya. Jadi untuk para adik-adik yang lulusan luar negeri dan lulusan tahun 2019 atau 2018 itu harap melaporkan diri dulu ke sekolah asal karena akan divalidasi dulu tentang data-datanya. Oke, kita lanjut ke persyaratan yang kedua. Nah, ini alur atau jadwal yang akan dilaksanakan tanggal 13 Mei ya, pembagian akun ke sekolah. Ya, ini kemudian tanggal 14 Mei pembagian akun dari SMP kepada calon peserta didik. Tanggal 14 sampai 30 Mei upload nilai rapor SMP dan MTS jalur prestasi nilai rapor. Ya, ini bisa dilakukan oleh sekolah bersama siswa atau melalui operator ya. Yang selanjutnya tanggal 15 sampai dengan 18 Mei input kuota daya tampung SMA, SMK, SLB dilakukan oleh SMA, SMK, SLB di koordinir cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan wilayah 13 ya, di sekolah PPDB Disdik jabarprop.go.id. Ya, ini akan nanti datanya akan terpampang dengan sangat jelas di alamat sekolah.ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Tanggal 15 sampai 20 Mei verifikasi kuota daya tampung sekolah dilakukan oleh admin cabang Dinas Pendidikan.
Dan selanjutnya, tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Juni, ini ada upload dokumen jalur prestasi kejuaraan perpindahan orang tua dan anak guru. Jadi yang paling pertama yang dilakukan itu adalah jalur upload dokumen khusus ya, jalur prestasi kejuaraan perpindahan orang tua dan anak guru. Jadi yang pertama itu untuk prestasi kejuaraan perpindahan orang tua dan anak guru itu paling pertama dilakukan upload ya, bisa diupload online langsung oleh peserta atau bisa juga dibantu oleh sekolah ya. Tanggal 5 sampai 7 Juni 2020 verifikasi data kelulusan SMP atau MTS, dilakukan SMP atau MTS ya. Jadi data kelulusan SMP atau MTS itu akan diverifikasi tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2020 ya. Itu di website sekolah.ppdb-distrik-jabarprov.go.id. Lanjut ke alur validasi identitas lulusan SMP, MTS, dan pengisian data nilai rapor. Ya, nanti ini yang harus dilakukan oleh adik-adik sekalian ya. Yang pertama, login SMP atau MTS, login ke aplikasi PDB menggunakan akun yang dibagikan. Yang kedua, sekolah memvalidasi identitas lulusan. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, dapat langsung diperbaiki oleh sekolah. Oh, maaf, ini bukan untuk adik-adik, ini untuk sekolah sepertinya ya. Yang ketiga, sekolah mengisi form nilai rapor yang tersedia di aplikasi. Nilai rapor yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan KI 3 mata pelajaran kelompok A. Nah, kelompok A itu adalah pendidikan agama dan budi pekerti, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris ya. Semester 1 sampai dengan semester 5 pada tanggal 14 sampai dengan 30 Mei 2020. Jadi ternyata mapel kelompok A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 mapel yang diperhitungkan ya. Yang keempat, calon peserta didik lulusan melakukan pengecekan dan identitas dari nilai rapor yang sudah diinput sekolah melalui aplikasi PPDB. Menggunakan akun yang dapat diminta melalui sekolah SMP atau MTS. Nomor 5, apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik atau lulusan menyampaikan perbaikan data sekolah ke SMP. Nomor 6, sekolah yang dituju, SMA, SMK, SLB, melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput ke aplikasi PPDB sesuai jadwal verifikasi. Nah, sebagai catatan, untuk lulusan SMP, MTS tahun 2019 dan sebelumnya yang akan mendaftar pada PPDB 2020 diharapkan untuk melapor ke SMP MTS agar data identitas dan nilai rapor diinput sebagai pendaftar lulusan tahun sebelumnya dan divalidasi oleh sekolah asal. Ya, jadi harus diperhatikan ya. Jadi koordinasi adik-adik dengan sekolah asal SMP itu harus tetap terjalin karena kuncinya juga ternyata ada di sekolah asal. Lanjut, jalur PPDB pada SMA berbeda dengan SMK ya. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut. Jalur PPDB SMA terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru, dan jalur prestasi. Sedangkan jalur PPDB pada SMK terdiri dari jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, atau wali. Jadi untuk SMK itu tidak ada jalur zonasi ya. Perhatikan baik-baik ya, tidak ada jalur zonasi ya. Lanjut. Jalur zonasi. Jalur zonasi merupakan jalur PPDB dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Kedua, seleksi PPDB jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Yang ketiga,
Jarak domisili dihitung berdasarkan jarak dari domisili tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi atau geolokasi. Yang keempat, domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Yang kelima, jalur zonasi bagi ABK merupakan PPDB yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau Pokja Pendidikan Inklusif. Ya. Jadi ini harus diperhatikan, kartu keluarga dari adik-adik sekalian itu harus diterbitkan paling lambat 1 tahun. Ya. 1 tahun sebelum pendaftaran ini dimulai. Jadi kalau yang masih sebulan 2 bulan ini bisa tidak diakui. Jalur afirmasi. Calon peserta didik baru jalur afirmasi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu KTM minimal 20% dari seluruh daya tampung sekolah. Peserta didik KTM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti yang pertama KIP, yang kedua KKS, yang ketiga KPS, yang keempat KIS, yang kelima kartu sembako murah atau kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah. Seleksi jalur afirmasi berdasarkan jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. Jika beberapa calon peserta didik memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua. Ya, jadi ini jalur afirmasi ini cukup banyak, 20% ya. Dan perhitungannya itu adalah jalur afirmasi ini harus memiliki setidaknya salah satu dari kartu-kartu ini ya. Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Keluarga Sehat, Prasejahtera, Kartu Indonesia Sehat, atau kartu sembako murah. Untuk jalur afirmasi ini ditentukan berdasarkan jarak domisili ya. Jadi kalau misalkan syarat ini terpenuhi salah satunya, kemudian yang diperhitungkan itu adalah jarak domisilinya ya. Oke, lanjut. Jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua merupakan jalur PPDB yang disediakan bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua. Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas paling lama telah bertugas 3 tahun. Perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga atau kantor, atau perusahaan yang memberi tugas. Ya. Yang keempat, calon peserta didik, anak guru, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan lembaga tempat bertugas orang tua calon peserta didik. Yang kelima, kuota jalur perpindahan maksimal sebesar 5% dari keseluruhan calon peserta didik yang diterima. Yang keenam, seleksi jalur perpindahan dengan mempertimbangkan ya. Yang pertama, domisili pada penugasan orang tua calon peserta didik pada kota, kabupaten, wilayah, atau provinsi sama dengan sekolah yang dituju. Jarak ya, jarak terdekat dari domisili ke sekolah. Dan usia calon peserta didik ya. Oke, ini sepertinya jalur perpindahan orang tua ini sepertinya tidak hanya untuk PNS atau ASN, tapi juga bisa untuk pegawai swasta, namun dengan syarat itu bertugas 3 tahun ya. Paling lama telah bertugas 3 tahun, paling lama ya. Berarti kalau sudah lebih dari 3 tahun sudah tidak bisa lagi ya. Oke, yang ke-10. Jalur prestasi. Nah, jalur prestasi adalah jalur PPDB menggunakan seleksi berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik
berupa perolehan nilai akademik pada rapor atau prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan atau perlombaan. Yang kedua, calon peserta didik. Jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Iya, jadi untuk calon peserta didik jalur prestasi ini ya boleh dari dalam zona atau di luar zona ya. Yang ketiga, kuota calon peserta didik pada jalur prestasi SMA merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua, atau paling banyak 25% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Yang keempat, kuota jalur peserta didik untuk SMK sebanyak kuota jalur prestasi untuk SMA sebanyak 75%, diperuntukkan bagi prestasi perlombaan sebanyak 5%, prestasi nilai rapor sebanyak 30%, dan prestasi nilai rapor umum sebanyak 40%. Seleksi jalur prestasi nilai akademik rapor pada SMA dilakukan melalui pemeringkatan hasil kalibrasi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran kelompok A dengan variabel lain yang kriterianya ditetapkan satuan pendidikan berdasarkan pertimbangan aspek akademis atau aspek lainnya. Nah, jadi nilai rapor semester 1 sampai 5 itu sangat menentukan ya. Nah, ini jadwal PDB SMA ya. April sampai dengan Mei itu sosialisasi ya. Kemudian 8 sampai 12 Juni, Senin sampai Jumat itu pendaftaran afirmasi, perpindahan anak guru dan prestasi. Ini online oleh pendaftar atau sekolah asal. Sekali lagi, tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020 ini akan dilakukan online oleh pendaftar atau sekolah asal. Kemudian tanggal 15 sampai 17 Juni 2020 verifikasi data calon peserta didik yang sudah diinput. Ya, uji kompetensi peserta kejuaraan jika masa darurat COVID berakhir atau pengelolaan nilai. Nah, karena sekarang masih masa COVID, ada kemungkinan untuk uji kompetensi ini bisa tidak dilakukan dan hanya memperhitungkan dari sertifikat-sertifikat yang sudah disetorkan kepada panitia. Tanggal 18 Juni, hari Kamis, itu rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB. Tanggal 19, koordinasi satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan. Tanggal 22, pengumuman ya. Jalur afirmasi, perpindahan anak guru, dan prestasi melalui website PPDB. Itu tanggal 22. Dan yang G, daftar ulang jalur afirmasi, perpindahan atau anak guru, jalur prestasi. Ya, ini daftar ulangnya dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 24. Ini juga dilakukan jika sudah tidak masa COVID, ya. Dan ini juga dilakukan secara online, ya. Tahap 2, pendaftaran jalur zonasi ya. Ini online ya dalam jaringan jika masih masa Covid. Sekolah yang dituju jika sudah tidak masa darurat Covid ya. Jadi pendaftaran jalur zonasi ini bisa saja ini dilakukan tetap online ya. Tetap online ya. Perhatikan baik-baik, itu dimulai dari tanggal 25, 26, 29 ya, dan 1 Juli ya. Pendaftaran jalur zonasi ya. Dan masuknya ke tahap 2. Kalau ini tadi tahap 1 ya. Tahap 2. Verifikasi data calon peserta didik yang sudah diinput oleh sekolah tanggal 2-3 Juli tahun 2020.
Yang selanjutnya rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB, yaitu tanggal 6 Juli 2020. Selanjutnya tanggal 7 Juli koordinasi satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan. Selanjutnya tanggal 8 Juli 2020 pengumuman jalur zonasi melalui website PPDB. Kemudian tanggal 9 sampai 10 Juli 2020 itu daftar ulang di sekolah. Nah, di sekolah ini tidak ada keterangan online ya. Karena mungkin dianggap Juli sudah tidak ada COVID. Tapi kalau ada COVID, mungkin saja ini juga dilakukan secara online gitu ya. Tahun pelajaran baru itu tanggal 13 Juli tahun 2020 dimulai hari Senin. Persyaratan PPDB SMA. Seluruh dokumen persyaratan disiapkan fotokopi dan aslinya, diserahkan saat daftar ulang setelah pengumuman penerimaan peserta didik jika masa darurat COVID sudah berakhir. Jika masa darurat COVID belum berakhir hingga daftar ulang, akan diinformasikan melalui website PPDB untuk penyesuaian selanjutnya. Kelengkapan persyaratan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum, ijazah SMP, ya, atau sederajat, atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP. Ijazah program paket B, ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama setingkat SMP. Yang kedua, akta kelahiran, ya, dengan batas usia paling tinggi 21 tahun. Yang ketiga, kartu tanda penduduk orang tua siswa. Yang keempat, kartu keluarga yang menyatakan telah berdomisili paling singkat 1 tahun. Yang data nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Yang terakhir, dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas orang tua yang menyatakan data calon peserta didik asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan tanda tangan orang tua. Persyaratan khusus piagam prestasi kejuaraan berjenjang yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau ada sertifikat atau yang mendapat penghargaan di tingkat nasional atau internasional yang tidak berjenjang, ini kemungkinan tidak akan diprioritaskan untuk masuk karena di sini persyaratan khususnya sudah jelas bahwa piagam prestasi kejuaraan adalah yang berjenjang. B. Calon peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah. Menyerahkan surat keterangan domisili dari RT RW yang dilegalisasi oleh lurah, kepala, dan kepala desa setempat. Ya, jadi untuk calon peserta didik yang terkena bencana alam itu bisa menyerahkan surat keterangan domisili, ya. Kemudian surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang memberikan tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan anak guru. Kemudian yang D, kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah, kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, kartu Indonesia Sehat, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oke, tata cara pendaftaran SMA. Pendaftaran dilakukan secara daring, ya, atau online melalui laman website PPDB tahun 2020-2021 Pemprov Jabar dengan alamat ppdb-jabarprov.go.id atau laman website masing-masing satuan pendidikan SLB dengan alamat terlampir.
Jika pendaftaran selesai, selanjutnya pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran dari halaman PPDB. Bagi calon peserta didik, orang tua yang terkendala untuk mendaftar secara daring dapat berkoordinasi dengan wali kelas sekolah asal. D. Calon peserta didik afirmasi melakukan pendaftaran daring. Ya. E. Pendaftaran PPDB SMA dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap pendaftaran jalur afirmasi atau KTM, perpindahan orang tua atau anak guru, dan jalur prestasi nilai akademik, rapor maupun prestasi perlombaan, jadwal terlampir. Tahap kedua adalah pendaftaran jalur zonasi termasuk disabilitas. Yang ketiga, calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB pada tahap pendaftaran pertama. Ya. Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi, perpindahan orang tua, anak guru, serta jalur prestasi pada tahap 1 dapat kembali pada jalur zonasi di tahap kedua. Yang kelima, calon peserta didik yang tidak lolos pada jalur afirmasi di sekolah negeri akan disalurkan Disdik provinsi ke sekolah swasta terdekat dengan domisilinya. F. Bagi pendaftar dengan daring, ketentuan pendaftar sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti alur pendaftaran sebagaimana dijelaskan pada persiapan pendaftaran. Yang kedua, mencetak bukti pendaftaran dari website PPDB. Yang ketiga, bukti fisik, fotokopi, dan hasil dokumen persyaratan didokumentasikan dalam map untuk diserahkan ke sekolah asal yang dituju setelah pengumuman PPDB. Pada jadwal daftar ulang, informasi muncul menyesuaikan dengan kondisi darurat COVID-19. Pilihan sekolah dapat memilih sekolah negeri atau swasta yang mendapat bantuan dana BOS, daftar sekolah terlampir. Calon peserta didik jalur afirmasi dapat mendaftarkan di dalam atau di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Calon peserta didik SMA jalur zonasi dapat memilih sekolah pilihan ke-1 dan pilihan kedua dalam zona yang sesuai tempat domisili. Ya, ini penting ya. Jadi yang dipilih itu 2 ya, tapi masih dalam satu zona ya. J. Calon peserta didik SMA jalur prestasi akademik nilai rapor dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi. Ya, jadi untuk prestasi nilai rapor itu dapat memilih di dalam atau di luar zonasi. Ya, jadi kalau misalkan nilai rapornya besar, mungkin saja dia sekolah pilihannya itu ada di pilihan sekolah pilihan unggulan yang pertama, dan pilihan yang keduanya ada sekolah pilihan yang dekat dengan rumahnya. Itu sangat mungkin ya untuk poin J ini. Poin K. Calon peserta didik SMA jalur prestasi kejuruan dapat memilih satu sekolah pilihan di dalam atau luar zonasi yang memfasilitasi pembinaan prestasi sesuai bidang prestasi yang dimiliki calon peserta didik ya. Jadi yang kejuaraan itu boleh memilih ya di luar zona juga ya, sesuai dengan pembinaan prestasinya. Ya, ini agak seru juga karena sekolah negeri kan pada dasarnya hampir sama ya. Hampir sama. OSN semuanya juga ikut gitu ya. Tidak ada, jarang lah sekolah negeri yang khusus gitu ya untuk bidang tertentu, tapi mungkin saja ada. Namun untuk poin K ini memungkinkan untuk jalur prestasi kejuaraan ini bisa memilih di 2 sekolah yang di luar zona salah satunya gitu ya. I. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua dapat memilih 2 sekolah pilihan dengan ketentuan di luar wilayah zona domisili asal calon peserta didik ya. Ya, khusus untuk jalur orang tua justru memilih 2 sekolah pilihan ya yang di luar zona domisili ya.
karena memang jalur perpindahan ya. Yang dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga, surat perpindahan tugas perpindahan ya. Yang M, calon peserta didik, anak guru, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dapat memilih 2 sekolah pilihan dalam zonasi. Seleksi PPDB SMA. Jalur zonasi. Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ya. Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak oleh sistem teknologi informasi sehingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan minimal 50%. Calon peserta didik disabilitas atau anak berkebutuhan khusus maksimal 1 per rombel. Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas calon peserta didik yang berusia lebih tua. Selanjutnya, jika pilihan ke-1 sampai dengan batas kuota tidak lolos karena daya tampung, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di satuan pendidikan pilihan 2 dalam zona yang sama. Ya, jadi kalau misalkan kuotanya sudah tidak memenuhi, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di satuan pendidikan pilihan kedua. Yang selanjutnya, jika sampai batas kuota di sekolah pilihan kedua tidak lolos, calon peserta didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut. Selanjutnya, seleksi jalur afirmasi atau keluarga ekonomi tidak mampu. Seleksi jalur afirmasi melalui tahapan. Ya. Verifikasi data calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu atau disabilitas yang telah diinput pada saat mendaftar. Yang kedua, seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan minimal 20%, ya. Kuota calon peserta didik terpenuhi atau maksimal 8 orang per rombel atau disesuaikan dengan kesiapan kondisi sekolah. Jika beberapa siswa memiliki jarak domisili yang sama, selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan pemeringkatan usia yang lebih tinggi. Jika tidak lolos pada seleksi di sekolah pilihan 1, selanjutnya dilakukan pemeringkatan di jarak sekolah pilihan kedua. Jika tidak lolos di sekolah pilihan kedua, maka calon peserta didik dinyatakan tidak diterima di sekolah tersebut. Calon peserta didik jalur KTM yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri akan disalurkan ke sekolah swasta terdekat domisili dan akan mendapat bantuan dana pendidikan dari pemerintah. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua melalui tahapan. Yang pertama, verifikasi data calon peserta didik jalur perpindahan orang tua, anak guru yang sudah diinput saat pendaftaran. Tempat domisili, ya, kepindahan berdasarkan tugas orang tua, calon peserta didik diprioritaskan pada wilayah kabupaten kota atau provinsi yang sama dengan SMA yang dituju. Ya, jadi tempat domisili kepindahannya, ya, itu diprioritaskan pada wilayah kabupaten kota yang sama dengan SMA yang dituju. Jadi ya intinya harus dekat dengan sekolahnya ya, domisilinya ya. Seleksi bagi anak guru, ya, tenaga pendidik atau kependidikan diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memilih sekolah pilihan sesuai dengan tempat bertugas orang tua. Ya, ini cukup jelas. Saya kira kalau orang tuanya misalkan di sekolah di SMA A, berarti anaknya juga prioritasnya sekolah di SMA A. Seleksi selanjutnya dilakukan melalui pemeringkatan jarak domisili ke satuan pendidikan. Nah, jadi anak guru itu atau pemberian orang tua, proses seleksinya jika pendaftarannya sudah terpenuhi berdasarkan jarak, ya, zonasi, kembali zonasi.
Kemudian, jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik dengan jarak yang sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua. Calon peserta didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan, yaitu maksimal 5%. Seleksi jalur prestasi. Satuan pendidikan menetapkan kuota masing-masing jalur prestasi akademik, nilai rapor, dan prestasi kejuaraan. Seleksi jalur prestasi akademik, nilai rapor dilaksanakan melalui tahapan berikut. Yang pertama, prestasi akademik nilai rapor. Prestasi data calon peserta didik jalur prestasi akademik nilai rapor yang telah dimasukkan atau diinput saat pendaftaran. Seleksi dilaksanakan secara di luar jaringan, ya, atau offline, mandiri oleh sistem pada satuan pendidikan masing-masing. Jadi untuk akademik nilai rapor itu ternyata mandiri, ya, oleh sistem dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti satuan pendidikan itu akan membuat format tertentu sehingga nanti bisa memeringkatkan siswa di jalur prestasi akademik nilai rapor. Pemeringkatan hasil pengolahan nilai prestasi dari nilai rapor SNMPTN atau sederajat pada semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran kelompok A yang diunduh diupload dari database sistem PPDB menggunakan variabel terstandarisasi dengan rumus yang ditetapkan sekolah sebagaimana dijelaskan pada bagian 7 huruf D8, ya. Mata pelajaran kelompok A merupakan mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, meliputi, ya, agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Pemeringkatan jumlah total nilai akhir dilakukan sistem IT pada satuan pendidikan hingga batas kuota yang ditetapkan satuan pendidikan. Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa peserta didik dengan nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan hingga batas kuota berdasarkan usia yang lebih tua. Calon peserta didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota. Jika sampai batas kuota tidak lolos, calon peserta didik dinyatakan tidak diterima pada jalur prestasi. Calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi, nilai akademik atau rapor dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi di periode yang kedua. Jadi untuk jalur prestasi ini, akademik nilai rapor ini nanti akan dilakukan lagi di periode yang kedua seandainya tidak diterima. Jika kuota jalur prestasi nilai rapor tidak terpenuhi, kuota dapat dialihkan ke jalur prestasi perlombaan atau kejuaraan. 2. Prestasi perlombaan atau kejuaraan. Prestasi perlombaan berasal dari satu jenis atau bidang. Yang diutamakan adalah prestasi yang berjenjang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi, prestasi perlombaan yang diakui adalah yang berasal dari satu jenis aja, satu jenis bidang saja, misalkan bidang olahraga atau basket. Yaitu hanya satu yang dipakai basket, meskipun dia misalkan punya prestasi lain, misalkan OSN. Artinya prestasinya yang harus diajukan itu ya dari salah satunya, ya. Yang diutamakan adalah prestasi yang berjenjang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Jadi prestasi yang diutamakan adalah prestasi yang berjenjang. Yang kedua, satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh calon peserta didik jika dipandang perlu dan kondisi ketersediaan sumber daya penguji serta sarana prasarana memungkinkan tidak dilakukan pada masa darurat COVID-19. Jika dilakukan uji kompetensi disesuaikan dengan kondisi COVID-19, dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan atau melibatkan kerjasama dengan pihak, lembaga, organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan. Jadwal PPDB Sekolah Menengah Kejuruan. Tahap 1, ya, itu sosialisasi April sampai dengan Mei. Kemudian
pendaftaran 8-12 Juni, verifikasi itu 15-17 Juni, rapat Dewan Guru itu tanggal 18 Juni. Koordinasi Satuan Pendidikan tanggal 19 Juni dan pengumuman di website PPDB tanggal 22 Juni 2020. Daftar ulang itu tanggal 23 sampai 24 Juni 2020 Selasa dan Rabu sampai dengan Rabu. Tahap 2, pendaftaran jalur prestasi nilai akademik rapor umum ya. Itu pada tanggal 25 sampai dengan 1 Juli. Verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput itu tanggal 2 dan 3 Juli. Rapat Dewan Guru 6 Juli. Koordinasi Satuan Pendidikan itu tanggal 7 Juli. Pengumuman tanggal 8 Juli. Daftar ulang tanggal 9 sampai 10 Juli. Dan tahun pelajaran baru itu tanggal 13 Juli. Jalur PPDB SMK. Jalur prestasi ya, meliputi prestasi akademik, nilai akademik rapor, dan prestasi kejuaraan. Prestasi nilai rapor dibedakan menjadi nilai rapor unggulan, kelas industri, dan nilai rapor umum. Jadi prestasi nilai akademik rapor unggulan atau industri, pendaftaran pada tahap ke-1, kuotanya 30%, diseleksi oleh sekolah, hasil seleksi dilaporkan ke distrik untuk diunggah ke sistem PPDB. Seleksi menggunakan pemeringkatan akumulasi nilai rapor SMP MTS atau sederajat pada semester 1 sampai dengan semester 5 mata pelajaran kelompok A, serta memenuhi persyaratan khusus dan nilai minimal rata-rata mata pelajaran yang menjadi tuntutan dari masing-masing jenis bidang keahlian sebagaimana terlihat pada tabel. Hasil seleksi merupakan hasil pemeringkatan nilai dan memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan setiap program keahlian, kompetensi keahlian sampai batas kuota. F. Calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi nilai akademik rapor unggulan, industri dapat mendaftar kembali pada jalur prestasi nilai akademik rapor pada tahap yang kedua. Nah, ini tabel persyaratan khusus jalur prestasi nilai rapor unggulan atau industri ya. Bidang keahlian teknologi rekayasa itu persyaratan nilai rata-rata minimalnya 80 untuk matematika. Persyaratan khususnya tidak buta warna. Energi dan pertambangan tidak buta warna juga dan bisa dibaca yang lainnya. Ya. Jalur prestasi akademik atau nilai rapor umum. Pendaftaran pada tahap kedua. Besar kuota 40% dari daya tampung total. Diseleksi oleh sekolah. Hasil seleksi dilaporkan ke distrik untuk diunggah ke sistem PPDB. Seleksi dengan pemeringkatan akumulasi nilai rapor atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dari mata pelajaran kelompok A. Yang mata pelajaran kelompok A merupakan mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat meliputi pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Yang F, calon peserta didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota yang ditetapkan. Jalur afirmasi atau KTM. Jalur afirmasi merupakan PPDB yang ditujukan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus dengan kuota minimal 20%. Jalur KTM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti KIP, KKS, KPS, dan KIS. Ya, selanjutnya jalur afirmasi itu menghitung jalur domisili, ya, jalur domisilinya dari jarak sekolah atau jarak sekolah dengan domisili. Yang kelima, jika kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur prestasi. Nilai rapor unggulan kelas industri. Perpindahan orang tua. Ya, pendataan PPDB untuk perpindahan orang tua atau anak guru dan dengan pendidikan dilaksanakan pada tahap ke-1. Tempat tugas orang tua dimaksud pada poin 1 dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,
atau kantor perusahaan yang memberikan tugas. Jalur pemindahan tugas orang tua merupakan jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti tempat tugas orang tua atau anak guru dan tenaga pendidikan dengan kuota maksimal 5%. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah yang A, mempertimbangkan jarak domisili calon peserta didik pada wilayah provinsi atau kabupaten yang sama dengan sekolah yang dituju. Dan yang B, jika pada batas kuota terdapat nilai yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua. Ya, persyaratannya hampir sama dengan SMA ya. Hampir sama. Tinggal dibaca, nanti juknisnya saya serahkan link downloadnya. Kita lanjut ke bagian ini juga hampir sama. Ya, ini tabel penskoran jarak domisili kesatuan pendidikan. Ini skornya ya. Jadi 0 sampai 1 km itu skornya 395. Paling tinggi ya. Dan sampai paling rendah itu 10.000 ya. 10 km, lebih dari 10 km, 385. Nah, ini penyekoran prestasi non-Kemendikbud dan Kemenag. Nah, ini di luar Kemendikbud dan Kemenag, juara internasional 400 dan 390. Tapi ingat, ini harus diprioritaskan yang berjenjang. Kalau tidak berjenjang, panitia di sekolah tempat yang akan menerima anak bapak dan ibu berhak untuk tidak memprioritaskan ya. Kalau seandainya sertifikatnya itu tidak berjenjang. Berjenjang itu seperti apa sih? Berjenjang itu kalau misalkan lomba internasional berarti ada lomba nasionalnya. Dan kalau lomba nasional berarti ada lomba tingkat provinsinya. Dan kalau lomba tingkat provinsi ada lomba tingkat kabupaten atau tingkat kotanya. Contoh, untuk OSN kan ada seleksi tingkat kota. Kemudian ada OSN tingkat provinsi. Dan kemudian ada tingkat nasional. Dan kemudian ada tingkat internasional. Ini untuk prestasi Kemendikbud atau Kemenag. Ya. Ini adalah prestasi pramuka. Ada piagam 1 Garuda, piagam juara 1 lomba tingkat 5 nasional ya. Oh iya, jadi nanti kalau ada prestasi pramuka seperti ini, yaitu nanti bobotnya akan sama dengan ini, juara 1 nasional. Oke, saya kira cukup adil dengan seperti ini. Kemudian untuk zonasi, Kota Depok ini terdiri dari SMA 1 sampai dengan SMA 14. Daerah irisannya adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Cibinong, Gunung Putri, Jati Sampurna, Bojonggede, Tajur Halang, Parung, Gunung Sindur. Ya. Kemudian untuk penghargaan prestasi Hafiz Quran sebagai berikut ya. Untuk Hafiz 11 sampai dengan 30 juz itu juara 1 tingkat nasional. Untuk jumlah 7 sampai 10 juz itu juara 1 tingkat nasional. Untuk Hafiz 4 sampai 6 juz itu dengan 1 tingkat provinsi, juara 1 tingkat provinsi. Nah, juara Hafiz ini tentunya atau Hafiz Quran ini tentunya harus juga dibuktikan baik dengan sertifikat maupun dengan tes mungkin ya. Tes. Oke, baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Inilah juknis terbaru ya, yang kemungkinan tidak akan berubah lagi, dan ini akan kami sertakan di kolom deskripsi. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau misalkan konten dari kami ini cukup bermanfaat untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu ini.
Karena subscribe dari Bapak dan Ibu, dari adik-adik sekalian adalah penghargaan dan motivasi terbesar bagi kami untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.